Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran etika profesi di Departemen Housekeeping, yaitu salah satu departemen terpenting dalam operasional sebuah hotel. Dalam industri perhotelan, housekeeping memegang peran yang sangat penting dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan bagi tamu. Namun, tugas housekeeping tidak hanya tentang menjaga kebersihan, tetapi juga tentang mempertahankan etika dan profesionalisme yang tinggi. Etika dan profesionalisme dalam housekeeping meliputi menjaga privasi tamu, bertindak dengan integritas, dan memberikan layanan dengan sikap yang positif. Pentingnya etika dalam housekeeping. 1. Menjaga privasi tamu. Privasi tamu adalah prioritas utama dalam pekerjaan housekeeping. Housekeeper seringkali memasuki ruang pribadi tamu untuk membersihkan kamar, dan sangat penting bagi mereka untuk menghormati privasi tamu selama menjalankan tugas. Etika dalam menjaga privasi termasuk tidak mengutak-atik barang-barang pribadi tamu, tidak membuka koper atau tas, serta tidak memeriksa barang-barang yang bukan milik mereka. 2. Bertindak dengan integritas. Integritas adalah dasar dari etika profesional. Housekeeper harus bertindak jujur dan transparan dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Ini termasuk melaporkan setiap kerusakan yang terjadi selama pembersihan, tidak mengambil barang yang bukan milik mereka, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh tamu dan manajemen hotel. Profesionalisme dalam housekeeping. 1. Penampilan dan perilaku. Penampilan dan perilaku housekeeper mencerminkan citra hotel. Housekeeper harus menjaga kebersihan diri, mengenakan seragam yang rapi, dan bersikap sopan kepada tamu. Mereka harus menghindari perilaku yang tidak pantas seperti menggunakan ponsel pribadi selama bekerja atau berbicara dengan nada yang tidak sopan. Profesionalisme dalam penampilan dan perilaku membantu menciptakan pengalaman yang positif bagi tamu. 2. Keterampilan dan kompetensi. Housekeeper harus memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dengan efektif. Pelatihan yang memadai dalam teknik pembersihan, penggunaan alat pembersih, dan penanganan bahan kimia sangat penting. Selain itu, housekeeper harus mampu mengatur waktu dengan baik untuk menyelesaikan tugas mereka sesuai jadwal tanpa mengorbankan kualitas. Selamat pagi semuanya, hari ini kita sedang bingung, jadi pekerjaan yang banyak. Sini kamu ada lantai 4 dan 5, Utes kamu ada lantai 3, Silti kamu di backlist saja. Bu, boleh saya coba ambil sama, saya juga pengen belajar. Waktunya Sudah ikuti dulu saja prosedurnya, terkait dengan hari ini kita ingatkan dulu. Housekeeping, yes! Jadi sebenarnya aku bilang sesuatu, kenapa ya aku sering dapat tugas sampingan terus, susahnya yang gak adil. Sebenarnya aku perhatiin juga sih ya, kamu itu rajin, cuman tanya aja aku belum sadar kalau pembagian tugas kita itu belum rata. Duh, ini bener gak ya ukurannya? Ah, kayaknya bener deh, gak apa-apa. Aduh, kerjaan siapa ini yang salah ini ukurannya? Aduh, gak bener ini. Masuk. Ada apa ya, Bu? Nanti kamu bisa salah kirim dan ke kamar VIP. Ini bisa fatal untuk standar hotel. Maaf Bu, saya sebelumnya belum pernah diarahkan dan diberi tugas untuk ke area kamar, apalagi ke kamar VIP. Jadi saya belum ngerti bagaimana bantu Ibu. Awasan terus. Udah kamu di pantry saja, jangan macam-macam. Dari Bu, Udah sekarang kerja lagi. dari Bu sekali lagi mohon maaf ya Bu. Kasiannya Sylvia jadi takut selalu terus. Iya, padahal kalau dia nggak dikasih kesempatan gitu kan, ya dia nggak akan bisa berkembang. Seharusnya jika kerja itu kan adil dan saling mendukung. Bener sih, kalau gitu kita laporin aja ke HRD yuk, biar dia aja yang turun tangan. saya dengar di sini ada masalah pembagian tugas
secara tidak adil dan komunikasi yang tidak baik. Kami hanya ingin pembagian tugas yang lebih adil, Pak. Silvi ingin belajar, tapi tidak pernah diberi kesempatan. Dalam etika kerja, keadilan itu sangat penting. Seluruh karyawan itu berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Ibu Sinta sebagai supervisor, tugas ibu tidak hanya membuat jadwal dan menyuruh, tapi membimbing. Junior juga butuh diarahkan, bukan dimarahi. Baik Pak, saya mohon maaf atas kesalahan saya. Saya menyadari perlakuan saya tidak adil. Saya juga lupa, saya terlalu fokus dalam target sehingga saya lupa membimbing tim. Bu Sinta mungkin butuh evaluasi untuk pembuatan jadwal dan komunikasi. Baik Pak, saya akan memperbaiki jadwal dan tugas secara merata dan adil. Teman-teman, saya minta maaf sebelumnya. Mulai hari ini kita perbaiki cara kerja kita. Sylvia, kamu ikut training bersama Cindy. Belajar bersikapan dalam hal ini. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Saya akan belajar sungguh-sungguh. Tenang aja Bu, saya siap bantu dan arahkan Sylvia buat belajar. Bagus. Tugas akan saya berikan secara merata sesuai kemampuan kalian. Penilaian kerja juga akan saya lakukan tanpa verifikasi. Itu kalau kerjaan begini kan tim jadi lebih enak kerjanya, lebih nyaman juga dan lebih solid pastinya, ya kan? Ingat ya, keadilan dalam housekeeping tidak hanya untuk membagikan tugas sama banyak, tapi juga di sini tidak hanya yang paling senior. Tapi bagaimana tentang memberi kesempatan, sikap dan penghargaan yang sama? Di sini juga kita harus saling menghargai dan berkembang bersama. Etika kerja ada untuk lingkungan kerja yang sehat. Baiklah, kami akan bekerja dengan etika dan profesionalisme. Tapi contoh tadi, kita beretika bahwa perilaku tidak beretika dapat membuat tim tidak nyaman dan kinerja itu menurun. Tentunya ini dapat merugikan tim dan hotel. Sebaiknya sikap adil dan komunikasi yang baik dan pembinaan akan menciptakan lingkungan kerja yang profesional. Etika dan integritas adalah pondasi utama layanan housekeeping untuk menjamin privasi tamu dan reputasi hotel. Melalui pelatihan dan budaya kerja yang positif, staf dapat memberikan pelayanan berkualitas tinggi. Video ini akan membandingkan perilaku tidak etis dengan perilaku etis guna menunjukkan standar profesionalisme yang mendukung kesuksesan jangka panjang industri perhotelan.